Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauli. Prodi dari PGMI semester 6 Unpad. Sekarang kita akan belajar tentang fikih, yang mana standar kompetensinya mengenal ketentuan kurban. KD-nya menjelaskan ketentuan kurban. Anak-anak sebelumnya, apakah sudah tahu apa itu kurban? Jadi kurban adalah menurut bahasa mendekat atau pendekatan. Kurban adalah menurut istilah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melaksanakan perintah Allah. Jadi yang mana di sini adalah dari kita bisa mengambil dari kisah Nabi Ibrahim, yang mana di sini Nabi Ibrahim telah menyembelih anaknya. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim itu dia bermimpi, di mana mimpi tersebut berkata, "Wahai Nabi Ibrahim, kau harus menyembelih anakmu." Pada saat beberapa kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah. Dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku Ismail, aku telah diperintahkan untuk menyembelihmu." Setelah itu Nabi Ibrahim membawa anaknya ke suatu tempat yang mana tempat tersebut sudah disediakan tempat penyembelihan. Lalu anaknya berkata, "Duhai ayahanda, tolong gencangkan tali ikatanku ini agar supaya aku tidak berontak di saat aku disembelih." Setelah itu ayahnya melaksanakan. Setelah itu anaknya berkata lagi, "Wahai ayahanda, tolong tajamkan pisau ini." Setelah itu ayahnya melaksanakan lagi. Kemudian anaknya berkata lagi, "Wahai ayahanda, tolong titipkan salamku kepada ibunda yang aku sayangi, dan titipkan pakaiannya kepada ibunda." Setelah itu ayahnya melaksanakan, pergilah ke tempat ibundanya. Setelah pulang dari rumah, ayahnya tiba-tiba datang sebuah mukjizat, yang mana mukjizat itu sebuah sinar, yang mana sinar itu berkata, "Wahai Nabi, kau telah melaksanakan perintah tersebut, maka akan diturunkan seekor kambing." Setelah itu ada juga hukum-hukumnya. Hukum dari kurban itu adalah sunat muakkad, yang mana sunat tersebut adalah sangat dianjurkan bagi orang yang sudah memiliki harta berlimpah. Contohnya itu, orang yang memiliki harta berlimpah itu dia mempunyai mobil Honda yang banyak dan rumahnya itu cukup besar sekali. Itu yang dimaksud dengan harta yang melimpah. Dia wajib mengkurbankan harta tersebut, karena harta itu juga Allah yang kasih kepada kita. Setelah itu ada juga syarat-syarat penyembelihan kurban. Yang pertama itu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima mampu. Dan ada juga waktu dan pelaksanaan kurban. Waktu pelaksanaan kurban adalah setelah 2 rakaat sholat dan setelah 2 rakaat khutbah. Ada juga jenis-jenis hewan yang dikurbankan. Yang pertama itu ada unta,
yang kedua itu ada sapi, dan yang ketiga itu ada kambing, dan yang keempat itu ada domba. Yang kelima itu ada kerbau. Ada juga ketentuan hewan kurban. Yang pertama itu hewannya harus sehat. Yang kedua hewannya harus gemuk. Yang ketiga hewannya harus tidak cacat. Yang keempat hewannya itu tidak kurus. Dan yang kelima itu tanduknya seimbang dan kakinya tidak pincang. Jadi di sini Bu tidak mencontohkan apa sih tidak mencontohkan hewan yang Ibu tidak mencontohkan hewan yang cacat itu seperti apa. Anak-anak pasti tahu kan hewan yang cacat itu seperti apa. Jadi sekarang di sini hewan yang akan dikurbankan. Untuk umur hewan yang akan dikurbankan, kambing dan domba itu 1 tahun masuk ke 2 tahun. Sapi dan kerbau itu 2 tahun masuk ke 3 tahun. Unta cukup umurnya 5 tahun masuk ke 6 tahun. Sekian dari hasil presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.